Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana eh, menggunakan list view ya. Nah, di list view yang itu sangat sederhana, artinya satu baris itu hanya bisa menampilkan satu text view aja ya. Dan sekarang kita mau coba kembangin lebih jauh lagi supaya yang ditampilkan itu per barisnya itu bisa lebih kompleks. Nah, di sini kita akan coba untuk memodifikasi agar setiap baris itu menampilkan dua macam teks. Yang pertama adalah text name dan kedua adalah text description. Jadi setiap baris itu akan memiliki dua teks, nama, name, dan description. Ini bisa dikatakan sebagai contoh. Misalnya kalian ingin menampilkan baris inventory ya, atau item yang ada di dalam gudang atau basket. Nah, di situ ada item name-nya dan juga deskripsi dari nama barang tersebut. Nah, sekarang mari kita coba. Yang pertama adalah ini saya mau cek dulu videonya record-nya. Oh ya, ke record. Saya perlu buat satu kelas baru namanya item. Oke, nah di dalam kelas item ini ada tiga properties. Ada dua properties. Yang pertama adalah name, private string name. Yang kedua adalah private string descriptions. Nah, kita mau buat getter and setternya. More action. Ini klik kanan. Refactor. Generate getter and setter. Oke, dua-duanya. Oke, Android Studio sudah memberikan fasilitas otomatis untuk menggenerate getter and setter. Oke, ini kelasnya item. Dan sekarang kita mau buat satu adapter baru ya. Di sini kan kita menggunakan array adapter nih. Nah, ini kita modifikasi supaya tidak hanya menerima string, bukan menerima string, tapi dia menerima item. Oke, new Java class. Ini custom adapter. Custom list adapter aja. Ini kita extend array adapter ya. Nah, array adapternya ini kita set supaya dia bertipe item. Setelah itu create konstruktor yang matching dengan supernya. Oke, yang ini aja ya. Jadi ada konteks, terus resource ID-nya, itu layout ID-nya, terus kemudian yang di sini itu adalah datanya dengan tipe T. T-nya itu tadi adalah item ya. Oke. Nih, kita sudah buat. Setelah itu, nah untuk custom list adapternya, ini kita perlu mengoverride satu metode aja nih. Override-nya adalah get item. Get view. Get view ya.
get view. Oke, yang ini ya, ini kita perlu override. Oke. Nah, untuk yang ini sementara saya buat dulu biar hilang errornya. Sementara sebelum kita lanjutkan lagi get view-nya, kita mau buat layout-nya. Nah, sebelumnya kan ada view nih, text view aja ya. Ini itemnya hanya menampilkan text view. Nah, kita mau buat layout lagi. New layout resource file. Item name description. Item name description. Jadi untuk menampilkan name dan description-nya. Constraint layout-nya ini saya ubah jadi convert view jadi linear layout. Terus linear layout-nya saya convert orientation to vertical. Saya mau tambahkan 2 text view. Text view yang pertama, ID-nya adalah text name. Teksnya teksnya saya ubah aja, ini saya kosongkan pada saat desain aja ya, teks pada saat desain. Name, terus text view ini ID-nya adalah text description. Kemudian teksnya saya kosongin, saya hanya tampilkan teks pada saat desain. Description. Oke, saya zoom. Jadi ada name dan description di sini. Saya pilih text name dan text description. Colornya saya ubah jadi resource hitam biar lebih jelas. Terus untuk description biar ada batasan dengan item di bawahnya, saya set padding bottomnya jadi 5 SP. Oke. SP itu adalah satuan pada Android ya. Satuan jarak pada Android disesuaikan dengan ukuran layar monitor. Terus name-nya ini saya ubah size-nya jadi lebih gede. Misalnya ini 14 ya, saya ganti jadi 24. Atau bisa 18. Style tekstilnya saya kasih bold aja, true. Nah, kalau begini kan jadi lebih oke. Jadi tiap barisnya nanti akan ditampilkan struktur layout seperti ini, ada name dan description. Untuk linear layoutnya saya kasih ID linear layout aja deh. ID-nya linear layout. Oke, nah habis itu setelah jadi layout per itemnya, kita ke main activity.
Nah, di main activity-nya kita modifikasi ya. Oke, benar, maksimum 100. Sekarang kita mau pakai oke lah, ini 100. Kita mau pakai item, jadi bukan lagi string. Items, new items, new item. Oke, untuk datanya biar lebih gampang ya itemnya, saya buat konstruktornya aja. Oke, konstruktornya, ini saya pindahin ke atas. Konstruktor public item. Ini parameternya name, string description, this name, this description is equal to description. Oke, kalau udah, saya kembali ke main activity, data new item. Nah, new itemnya ini menerima 2 parameter. Nama item ke plus string value of i plus 1. Parameter keduanya adalah deskripsi item ke string value of i plus 1. Oke, jadi nanti nama itemnya adalah nama item, terus yang di bawahnya adalah deskripsi item. Oke, saya hapus namanya aja lah, deskripsi itemnya ya seperti ini biar lebih panjang. Oke, itemnya kita sudah populate. Nah, sekarang kita mau modifikasi kode yang ini ya. Ini saya komen aja, list view-nya tetap sama, saya copy biar cepet. Pada dasarnya sih sama semua. Ini saya copy, ini saya komen. List view ini adapternya custom list adapter. Ini custom list adapter. Datanya saya ada perubahan nih, custom list adapter. Bisa tidak kalau misalnya ini saya ubah jadi array item? Bisa ternyata. Item. Oke. Di sininya udah, tapi kita masih perlu modifikasi di custom list adapternya. Ini biar yang ditampilkan itu adalah nama dan deskripsinya. Ada convert view, parent. Convert view. Jadi pada saat dia get view-nya, itu awal ya, convert view.
layout inflator from context. Get context ya. So this get context. Oke, sama aja sih get context. Ini saya inflate. Layout inflator itu adalah kelas yang utility yang digunakan untuk menginflate layout. Jadi untuk meload layout dari file XML. Jadi inflate. Kata dasarnya yaitu ya yang mirip dengan itu adalah inflasi. Inflasi itu kan kenaikan harga kalau di ekonomi. Jadi ada pengembang. Terus pengembangan, jadi mengembang seperti itu. Di konteks yang lain, ya inflate pelampung. Inflate pelampung itu artinya kita mengembangkan pelampungnya. Jadi pelampungnya kita isi udara, terus ukurannya mengembang. Jadi kalau di Android inflate layout itu berarti dari layout XML itu diload ke memori. Inflate kadang-kadang saya inflate di sini ada berapa parameter. Inflate yang di atas saja. R layout item name description, terus rootnya saya buat 0 aja. Ini convert view-nya yang saya return. Convert view. Find view by ID, RID. Tadi yang namanya text name ya. Oke, kita mau casting di sini text view. Jadi kita anggap text view-nya itu sebagai text view. Ini saya mesti import dulu. Set text value-nya get objects ya. Saya lupa ya. Harus this. Oke, kalau nggak ada berarti saya mesti buat di sini item private item objects items. Oke. Terus di sini berarti items equals to objects. We assign objects to items.
items, berarti di sini items get array ya, array pakai position, parameter positionnya di parameter get view-nya itu, kemudian get name. Oke, hal yang sama juga kita lakukan untuk description. Description tanggap sebagai text view, kita set text-nya sebagai get description. Kalau misalnya udah ya ini sih yang iya. Oke, kayaknya udah. Oke, saya coba jalankan aja. Semoga berhasil. Oke, load lewat 2, load lewat 3. Oke, berhasil nih. Oke, saya coba jalankan sekali lagi tes layout. Load 2, load lewat 3. Cool, berhasil. Jadi ya kalian bisa modifikasi ya list yang ada. Jadi tidak hanya bisa menampilkan satu baris itu satu teks, tapi bisa juga satu baris itu ada format layoutnya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini. Oke. Ya, demikian video kali ini. Jadi ini pertemuan minggu kedua. Ini materi terakhir untuk pertemuan kedua. Ya, silakan dicoba-coba. Baik yang dari video pertama hingga video yang ini ya. Semuanya saya tempatkan dalam satu playlist. Jadi kalian bisa nonton videonya dari semua video yang ada di dalam playlist tersebut. Oke, sampai